先前我在风云，或许哇，真是太狠了！无论对天，此事多有亮了出来，难道？明清陵水还打什么？还有你们，来着！我们怕来的在此叫嚣。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality season keempat episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-60 atau yang ke-184-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Bae-shin-ju mencoba mendekat, tapi Hanli langsung memberikan tekanan kuat kepadanya, sampai-sampai membuatnya berlutut. Bae-shin-ju bahkan taklah bisa menatap mata Hanli. Hanli merasa jika dirinya tak ada di sini, maka Bae-shin-ju pasti akan terus-menerus mengganggu Mu Feiling. Sepertinya mereka itu sangatlah suka mempermainkan para Nation Soul yang baru naik sepertinya. Karena itulah Hanli akan memberikan ujian kekuatan kepada Bae-shin-ju. Ia meminta untuk tidak menyalahkan dirinya karena menindas yang kecil. Bae-shin-ju terus berusaha untuk bertahan, tapi ini terlalu kuat. Hanli ingin tahu apakah ini sudah lebih daripada cukup, atau apakah tetua itu ingin melihat muridnya kehilangan muka. Seseorang pun datang dan menghentikan tekanan tersebut. Seketika Bae-shin-ju pun bisa bernapas lebih lega. Sambil tertawa, tetua ini tak menyangka Hanli bisa menyadari keberadaannya, yang berarti kesadaran ilahinya sungguh luar biasa. Tetua ini mengakui kesalahan yang dia lakukan, jadi dia meminta maaf atas tindakan dirinya dan juga muridnya. Bae-shin-ju pun diminta untuk pergi, sedangkan Hanli merasa jika ingin menguji kekuatan yang dia miliki, ia seharusnya tidak perlu menggunakan Bae-shin-ju, sebab tetua itu bisa saja langsung menemuinya. Dengan kata lain, Hanli tidaklah takut kepadanya. Tetua ini kembali tertawa karena Hanli memang sangat berani. Lu Weing pun memperkenalkan dirinya yang merupakan tetua dari sekte Tianji. Alasannya kemari adalah untuk meminta bantuan kepada Hanli, tapi ia tidaklah nyaman untuk membahasnya. Karena itulah dia memberikan sebuah token yang merupakan sebuah undangan kepadanya. Karena Hanli harus menghadiri pertemuan antara aliansi. Di sana, Lu Weing akan menjelaskan semua masalah dengan jelas. Sebagai sesama kultivator, ia harap bisa saling membantu. Dalam token itu hanya ada satu alamat saja. Hanli paham dan akan pergi ke sana. Lu Weing pun pergi dari kediaman Hanli. Sebenarnya Hanli pernah mendengar tentang Tianjiman dari tetua Zhang, tapi Hanli tidaklah memiliki hubungan apapun dengan aliansi jalan kebenaran. Jadi mengapa Lu Weing itu sangat ingin mengundangnya? Terlebih lagi dia itu belum mengatakan niat yang sebenarnya. Hanli penasaran apakah Lu Weing menginginkan sesuatu dari dirinya. Mu Feiling berterima kasih karena Hanli sudah membelanya. Ia penasaran apa yang harus mereka lakukan. Mu Feiling sudahlah sadar kalau dirinya pasti akan dijadikan kelemahan dari Hanli. Feiling pun berjanji kalau kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. Ia menganggap ini sebagai peringatan karena tak bisa menjadi lebih kuat. Ia berjanji di masa depan dia akan menjadi jauh lebih kuat dan bisa melindungi diri sendiri. Dan begitu dia tidak akan menjadi hambatan untuk Hanli. Hanli tidaklah menganggapnya sebagai beban. Selain itu, Hanli juga tahu Mu Feiling begitu kepikiran. Tapi berkultivasi secara tergesa-gesa juga tidaklah baik untuknya. Ia harap Mu Feiling tidak terlalu khawatir dan bisa bebas melakukan apa yang dia inginkan. Inilah yang dulu juga dia janjikan kepadanya. Hanli penasaran kemana tetua Lu pergi, yang ternyata dia pergi ke ruang pertemuan kota di Tiantian. Berhubung kekacauan sedang terjadi, Hanli pun meminta Mu Feiling untuk tetap di sini sampai dia dan tetua Lu kembali. Xin berpindah ke bangunan Tianzheng, markas besar aliansi 9 negara. Hanli sudah berada di sana, namun sebelum masuk para penjaga ingin tahu siapakah dirinya. Karena itulah Hanli memperkenalkan dirinya sebagai tetua agung dari sekte Luoyun.
Ia juga meminta untuk memeriksa tokennya. Ali mencoba melihat ke dalam dengan kesadarannya, tapi formasi itu tak bisa dia tembus. Ali penasaran master mana yang saat ini bertanggung jawab atas kota Tiantian. Ternyata Wei Wuya tidak ada di sini, jadi sekarang orang bertanggung jawab penuh atas kota hanyalah Wei Wufeng. Ali cukup lega, selain itu ia tahu siapa Wufeng itu. Ali akhirnya masuk ke dalam ruangan dan disambut dengan baik oleh tetua Lu. Hanya saja perhatian Ali langsung tertuju kepada Ling Hu. Ia tidak menyangka sosok itu akan kemari. Ia penasaran apakah Ling Hu tidak mengenalinya atau hanya berpura-pura saja karena rasa malu yang dia miliki. Selain tetua Lu, di sana juga ada tetua Lan. Tetua Lu memberitahu kalau aliansi 9 negara takut informasi akan bocor. Karena itulah mereka tak bisa menggunakan transmisi informasi. Saat hal itu pergi, mereka sangatlah mengkhawatirkan kondisinya karena takut hal buruk telah terjadi. Tetua Lu merasa kedatangan Hali tepat karena hanya 4 keluarga saja yang bekerjasama untuk melawan serangan suku Maulan. Para Nation Soul yang ada di kota cepat atau lambat akan ikut membantu. Hali tentu akan membantu karena begitu klan Maulan masuk, maka semua kekuatan besar di Tianan akan ikut terkena dampaknya. Ia mendengar rencana dari mereka. Sesaat kemudian, Lei Weiying pun datang karena bagaimanapun ia adalah tetua dari sekte Tianjin. Selain dia, ada juga Gu Fengdang dari sekte Wu Jalur Iblis yang memberikan sapaan kepada Ling Hu yang sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Terlebih lagi selama ini Ling Hu selalu bersembunyi di balik para muridnya. Salah satu tetua menghentikan perkataan Gu Fengdang. Karena bagaimanapun semua orang di sini sudah tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang dari Jalur Iblis. Beliau adalah tetua Mojimo dari Jalur Kebenaran. Baik ia maupun tetua Gu Fengdang berada di tingkat Nation Soul. Pada akhirnya tetua Ling Hu pun berbicara. Baginya aliansi 9 negara sudah sangat baik kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka telah memberikan bantuan kepada lembah Mapel Kuning. Jadi sudah tugasnya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Meskipun Jalur Kebenaran dan Jalur Iblis saling bermusuhan, namun lawan yang sekarang mereka hadapi adalah klan Maulan. Ling Hu pun berharap agar Gu Fengdang tidak mati di tangan orang-orang Maulan. Serangan Gu Fengdang itu dah mudah Ling Hu atasi. Hal itu betul apa yang terjadi di antara mereka. Namun dia penasaran tentang perjanjian apa yang sudah mereka buat. Dan berapa lamakah semua itu bisa bertahan. Sesaat kemudian Wufeng pun datang. Semua orang menanyakan kondisi perang saat ini. Ternyata lembah Tiantai sudah jatuh. Kita pun dibawa ke lembah Tiantai yang mana saat ini pertarungan teruslah terjadi. Klan Maulan dipimpin oleh gadis suci mereka. Sementara aliansi 9 negara dipimpin oleh Bai Yunhe. Pertarungan yang terjadi itu bertujuan untuk memperebutkan lembah Tiantai. Begitu lembah ini jatuh ke tangan klan Maulan, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk masuk lebih dalam. Formasi yang dibentuk oleh aliansi tidaklah bisa menahan serangan dari klan Maulan. Retakan pun terjadi dan mereka tak bisa memperbaiki formasi itu dengan cepat. Karena itulah beberapa orang mulai pergi. Namun tidak akan dibiarkan oleh klan Maulan. Sebuah serang besar pun telah mereka siapkan, bahkan Tetua Miao menggunakan sebuah harta untuk meningkatkan serangan miliknya. Pada saat jugalah serangan super besar pun dia lancarkan. Dalam sekejap formasi aliansi 9 negara pun hancur total. Bahkan Bai Yunhe tak bisa berbuat apa-apa. Para tetua yang mendengar hal itu tentu terkejut. Mereka sudah tahu kalau aliansi 9 negara sudah lama berselisih dengan klan Maulan. Lembah Tiantai yang merupakan bagian terpenting dari kedua wilayah. Namun mengapa pertahanan bisa ditembus dengan cepat? Gu Feng mentertawakan hal tersebut. Gu Feng memberitahu kalau ada 3 Nation Soul yang sudah ditempatkan di lembah Tiantai. Seharusnya mereka itu bisa bertahan sampai menunggu bantuan. Tapi nyatanya para Nation Soul itu mati satu persatu di medan perang. Tentu ini mengejutkan semua orang, terlebih lagi Gu Feng mengatakan adanya biksu berpakaian hitam yang tidak mereka ketahui asal-usulnya. Seharusnya jiwa Nation Soul bisa pergi melarikan diri. Namun sosok berpakaian hitam itu mampu menyerap jiwa para Nation Soul. Entah teknik apa yang sedang digunakan oleh orang-orang Maulan. Bahkan jiwa pun bisa diambil oleh mereka.
Para Nation Soul di sini pun benar-benar tidaklah menyangka dengan apa yang barusan dia katakan. Baru kali ini jugalah mereka mendengar tentang teknik penarik jiwa. Asal-usul dari orang-orang berjubah hitam merupakan sebuah misteri. Mereka sangatlah kuat dan sulit dilawan. Wufeng juga ingat kalau dalam peperangan itu ada teknik yang menghisap jiwa dari orang-orang yang telah mati. Mendengar hal itu seketika saja membuat Hal Ni teringat dengan orang-orang sebelumnya. Sepertinya mereka merupakan kaki tangan klan Molan. Hal Ni berbicara kepada Wufeng karena ia mendapatkan sedikit informasi tentang orang-orang itu. Hal Ni mulai bercerita kalau sebelumnya di negara Fengyuan ia bertemu dengan beberapa biksu aneh. Mereka membantai para manusia dan menangkap jiwa secara paksa, baik itu orang Tianan maupun orang Maulan. Para biksu tidak peduli dan terus melakukan penyerapan terhadap manusia biasa, yang berarti orang-orang itu tidaklah mempedulikan bangsanya sendiri. Tapi yang membuat Hal Ni tertarik di sini adalah tindakan dari suku Maulan, karena mereka itu telah mengeluarkan kartu andalan. Selain itu, perang ini seakan-akan hendak mereka percepat. Jadi sepertinya mereka itu memiliki alasan untuk mengakhiri perang dengan sangat cepat. Alhasil mereka mulai berpikir kalau sesuatu telah terjadi pada wilayah Molan. Semua orang di sana saling berasumsi mengenai apa yang terjadi. Wufeng meminta mereka untuk fokus. Aliansi 9 negara sudah berperang dengan klan Molan dalam waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak mencoba cara terbaik untuk menghindari peperangan yang mematikan. Jadi demi menghindari hal itu, mereka membuat kesepakatan untuk memberikan orang lain mendapatkan keuntungan tanpa hasil. Berdasarkan apa yang Hal Ni katakan barusan, mungkin saja ada yang tidak beres. Karena klan Molan seakan-akan melakukan peperangan secara terburu-buru. Bahkan peperangan kali ini Molan datang dengan sangat ganas, tidak ragu dalam melakukan penyerangan. Wufeng yakin di balik semua itu ada cerita tersembunyi. Karena itulah Wufeng meminta bantuan dari sekte-sekte besar di Tianan. Mereka harus memblokir pasukan suku Molan terhadap kota Khotan. Ia tidak ingin semua harapan mereka runtuh dan tradisi Tao yang berlangsung selama puluhan ribu tahun hancur di tangan generasi mereka. 先前我在风云，或许真是太狠了。无论对天此事多有亮了出来，难道 Hal Ni penasaran jika apa yang Wufeng katakan itu benar, maka keadaan perang benar-benar sudah mendesak. Tapi mengapa 3 kekuatan besar Tianan, terutama Wewuya dari aliansi 9 negara belum kunjung muncul? Apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan? Di tengah heningnya suasana, Tetualan memberitahu kalau aliansi Jalan Langit mereka berada di wilayah utara. Seharusnya mereka tidaklah perlu ikut campur dalam urusan itu. Namun Hal Ni sudah masuk ke negara Fengyuan dan bertarung dengan orang-orang Molan. Bahkan kembali dengan informasi yang sangat penting. Dalam urusan membantai orang-orang Molan, Tetualan akan menjadi pelopornya. Tapi ia ingin orang-orang di sini sadar, karena para tokoh aliran kebenaran, para petinggi aliran iblis yang sehari-harinya begitu angkuh dan semena-mena. Namun begitu menghadapi masalah, mereka semua terdiam. Apa yang Tetualan katakan memang benar. Hanya saja Mang Zimo tertawa, yang membuat Tetualan kesal. Terlebih lagi mereka sudah mengirim mata-mata ke sektenya untuk bisa mengambil air spiritual, bahkan melukai senior Chan. Hutang ini haruslah mereka bayar. Wufeng mencoba menenangkan mereka. Tapi situasi menjadi semakin kacau, terlebih saat aliran iblis mentertawakan Tetualan. Pasalnya para tua bangka ini begitu sombong. Jika saja di sini ada Tian Shen Jun, maka sudah sejak tadi dia penggal kepalanya. Perkataannya membuat situasi menjadi jauh lebih kacau. Di saat para tetua sedang saling berselisih, Ling Hu memberikan sapaan kepada Han Li. Sampai pada akhirnya pertemuan itu pun selesai. Tetua Lu berterima kasih kepada Lan karena telah membela Zhang. Ia juga telah memaki habis-habisan orang Papilion Haoran. Namun aliansi yang dipaksakan itu memang penuh dengan berbagai intrik. Tetua Lan mengajarkan semua itu, karena di tahun-tahun ketika Molan mulai menyerang, serangan awal memang selalu paling besar. Namun begitu garis pertarungan memanjang, logistik dan perbekalan klan Molan terhenti. Akhirnya perang itu selesai tanpa hasil apapun. Jadi pihak aliran kebenaran dan iblis itu masih mengira kalau hal yang sama akan kembali terjadi. Karena itulah mereka enggan memberikan seluruh kekuatan mereka. Tidaklah heran orang-orang itu tidak menanggapi serius serangan klan Molan. Tapi bagi Tetualan kali ini sangatlah berbeda.
semua orang akan dibuat terkejut. Hali merasa urusan dunia ini tidak lebih dari kepentingan golongan semata. Tapi untung saja aliansi 9 negara menjanjikan imbalan besar berupa bahan dan harta spiritual, membuat orang-orang aliran kebenaran dan jahat setuju. Selain itu, inti logam yang sedang Hali cari juga bisa Tetua Lu carikan informasinya. Jadi semua ini tidaklah sia-sia. Saat mereka itu hendak pergi, Hali merasakan sesuatu, di mana Tetua Lu merasa Hali memiliki sebuah urusan. Hali membenarkan hal itu karena ada kawan lama yang ingin menemuinya. Karena itulah Hali pergi terlebih dahulu. Tetua Lu tidaklah mempermasalahkan hal itu, dan jika dia membutuhkan bantuan, Tetua Lu siap untuk membantunya. Hali pun berpamitan dari Tetua Lu dan Tetua Lan. Setelah dia pergi, Tetua Lan menenangkan Tetua Lu, karena Hali pergi pasti untuk menuntaskan sebab akibat saja. Karena jika Hali ingin pergi, maka sudah sejak lama dia kembali ke lembah Huang Feng atau lembah Mapel Kuning. Tetua Lu hanya akan mengikuti arus saja, karena jika Hali ingin pergi, maka ia dan Cheng tidak akan bisa menahannya. Tetua Lu dan Tetua Lan pun pergi ke kediaman mereka. 回吧。若是有需要，故人想要见我，韩某。吕兄，别担心了。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sesuai dengan dugaan Tetua Lu dan Tetua Lan, kalau Hali pergi ke lembah Mapel Kuning, semua murid memberikan hormat kepadanya karena bagaimanapun leluhur mereka sendiri yang mengundang Hali kemari. Sepertinya tujuan Ning Hu mengundang Hali kemari adalah untuk memintanya kembali dan menjadi pemimpin dari sekte Mapel Kuning. Pembicaraan pun terus terjadi di antara mereka. Setelah semua itu, Hali juga pergi untuk bertemu kembali dengan Lei Weiying sesuai dengan permintaannya sebelumnya, di mana ada hal penting yang sedang mereka bicarakan. Tapi sepertinya pembicaraan itu bukan hanya mereka berdua saja, karena terlihat ada banyak kursi di sini. 韩立当年道友果然还能在这里见到道友。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.